Sejumlah rentetan rapor merah maskapai penguasa pasar domestik Lion Air hingga berakhir pada sanksi dari Kementerian Perhubungan memicu perhatian publik. Namun ternyata tidak hanya publik, ternyata hal ini juga langsung mempengaruhi keputusan investor di pasar saham. Saham pesaing Lion Air Garuda Indonesia langsung menjadi koleksi pelaku pasar. Seperti apa pergerakan saham maskapai plat merah ini? Bagaimana pula posisi Garuda Indonesia dibandingkan korporasi sejenis di pasar global? Kepak sayap Garuda. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana dengan data terakhir. Ini adalah data yang mensahihkan bahwa ternyata hiruk pikuk kemarahan atas delaynya Lion Air. Kemudian ada juga ketika kita tahu pilot Lion Air juga mogok untuk bekerja, penumpang terlantar. Tidak hanya menyita perhatian dan emosi publik, ternyata ini juga mempengaruhi keputusan investor. Ini buktinya yang akan saya sampaikan pada Anda. Kita lihat pada tanggal 2 Mei saham Garuda berada di level 418 per unit saham. Stagnan terus hingga akhirnya pada sekitar tanggal 10 Mei, ini saya ingat tanggal 10 Mei, kita lihat di sini mulai ada pergerakan pada tanggal 11 Mei. Itu ada, Anda ingat mungkin tanggal tersebut tanggal apa? Tanggal ketika para pegawai ataupun karyawan termasuk juga pilot Lion Air itu tidak masuk, mogok karena mereka belum dibayar uang akomodasi, kemudian juga transportasi. Masalah internal sesungguhnya, tapi siapa yang dirugikan? Bukan Lion Air, juga bukan pemerintah, lagi-lagi konsumen. Karena kita tahu ada banyak penerbangan yang tidak bisa terbang pada hari itu dan saya tidak tahu bagaimana sistem refund ataupun sistem ganti untungnya kepada konsumen, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu menjadi salah satu cikal bakal dibelinya saham Garuda Indonesia oleh para investor. Kembali melesat dan peaknya kita lihat pada seminggu terakhir adalah pada tanggal 13 Mei dan harga di sana kita lihat dari 418 langsung meningkat menjadi 462 rupiah per unit saham, langsung terbang seperti Garuda yang terbang tinggi. Lalu kita lihat harganya juga semakin tinggi meskipun sedikit mengalami penurunan, namun paling tidak hingga data terakhir hingga tanggal 24 Mei angkanya masih berada di level ataupun harganya ada di 456 rupiah per unit saham. Artinya bila kita berkaca pada satu bulan terakhir saja, ternyata hingar-bingar dari Lion Air memberi keuntungan untuk Garuda. Itulah bisnis, itulah saham. Jadi tidak jauh-jauh sesungguhnya keputusan investor dengan keputusan para konsumen. Ini merefleksikan apa yang sedang terjadi. Ketika kita kecewa, ketika ada dua penguasa sesungguhnya untuk bisnis aviasi di Indonesia, Garuda Indonesia dan Lion Air. Karena Garuda Indonesia memiliki anak perusahaan yaitu Citylink. Anda salah satu juga yang pengguna Citylink. Ini merupakan anak usaha Garuda. Dan hanya ada dua penguasa artinya yang paling besar menguasai pasar bisnis penerbangan di Indonesia, Garuda Indonesia dan Lion Air. Ketika Lion Air dihajar dalam tanda petik dengan informasi kemudian juga fakta bahwa dia lalai, maka yang diuntungkan siapa lagi kalau bukan Garuda Indonesia. Ini menjadi momentum penting untuk Garuda Indonesia untuk bisa gesit memanfaatkan momentum ini, memperbaiki pelayanan sehingga bisa memenangkan persaingan. Ternyata kita tahu bahwa investor pun tidak jauh-jauh keputusannya dengan konsumen. Lalu kita akan membahas mengenai rasio harga terhadap laba maskapai ataupun price to earning ratio. Ini agak teknis tapi saya coba menyederhanakan bahwa ini artinya adalah rasio bahwa harga ataupun harga dari saham Garuda Indonesia dibandingkan dengan laba bersih perusahaan di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik itu ternyata masih relatif murah. Bahkan salah satu yang termurah. Kita bandingkan. Kita mengambil contoh ada Cathay Pacific, All Nippon Airways, Singapore Airlines, dan juga Qantas. Ini merupakan salah satu pilihan yang biasa Anda gunakan ketika akan menggunakan penerbangan internasional. Untuk Garuda Indonesia, PER-nya ada di 11,7. Ini memang lebih mahal bila kita bandingkan dengan Cathay Pacific yang ada 9,7 kali. Kita lihat, namun bila dibandingkan dengan tiga yang kita ambil contoh, harganya masih sangat murah. Kita bandingkan misalnya harganya masih setengah dari Singapore Airlines. PER-nya 21 kali, sudah kelewat mahal. Asing suka sesuatu yang agak murah, kemudian kita lihat ya punya fundamental ekonomi yang baik dan Garuda bisa menjadi pilihan para investor. Selanjutnya bila kita bandingkan dengan All Nippon Airways juga masih mahal. Maskapai dari Jepang ini 18 kali PER-nya dibandingkan Garuda Indonesia ada di 11,7. Kemudian Qantas juga 14,4 kali. Jadi artinya asing masih akan melirik Garuda punya saham. Karena ternyata dengan fundamental yang terus memperbaiki diri, kita lihat harga sahamnya pun masih relatif murah. 400-an rupiah per dolar Amerika dan per unit saham maksud saya. Dan kita lihat bagaimana 11,7
kali ini menjadi salah satu kata kunci, maka tidak heran beberapa analis data juga menunjukkan bahwa beberapa waktu belakangan, seminggu terakhir asing sudah mulai masuk ke Garuda Indonesia. Mereka sangat getol untuk membandingkan secara data dan fakta. Kita lihat bagaimana mengapa asing menarik untuk masuk ke Garuda karena ada data laba bersih. Kita tahu, saya memiliki data bahwa pada tahun 2014 misalnya mengalami rugi bersih sekitar 370-an kalau saya tidak salah juta dolar Amerika rugi bersih Garuda. Namun bisa diperbaiki. Pada tahun 2015 kita tahu bahwa ada 76 juta dolar Amerika laba bersih yang berhasil diperoleh oleh Garuda Indonesia. Jadi fluktuasi nilai tukar rupiah yang menghantam Garuda sehingga mengakibatkan rugi yang cukup besar bisa terkompensasi, bisa dibayarkan pada 2015. Artinya bahwa bisa lepas dari rugi bersih. Pada kuartal pertama saja tahun 2016 Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih sampai 77 juta dolar Amerika. Apa yang dilakukan oleh manajemen? Efisiensi. Nanti saya akan lebih spesifik ke sana. Efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang saat ini dipimpin oleh bos baru ini tampaknya patut kita apresiasi. Tidak peres sebenarnya karena faktanya, datanya menunjukkan bahwa sudah konkret. Efisiensi yang dilakukan ternyata menghasilkan laba bersih. Lalu kita lihat ini adalah pertumbuhan penumpang 2014 hingga tahun 2015. Oke, ini saya revisi, ini bukan tahun 2014 hingga tahun 2015, namun ini adalah data pada kuartal pertama 2016. Ini adalah data yang diperoleh dari laporan keuangan. Kita lihat bagaimana Garuda Indonesia ini mencatatkan pertumbuhan penumpang 13,1% dan ini adalah yang tertinggi di kelasnya. Kita lihat bagaimana Cathay Pacific hanya 8%, Thai Airways hanya 6,6%, Singapore Airlines cenderung stagnan hanya 2% saja. Meskipun dia punya segmen sendiri ya. Biasanya orang-orang yang punya taste, mereka punya taste sesuai dengan Singapore Airlines, mereka akan pilih ini. Kemudian China Eastern Airlines tumbuhnya relatif tinggi 11,39%. Namun adakah yang menyamai Garuda pertumbuhan penumpangnya? Tidak ada sama sekali. Garuda sendirian 13,1%. Saya bandingkan lagi dengan Asia Pasifik. Ini adalah rata-rata 7,9%. Sementara Garuda nyaris 2 kali lipat rata-rata pertumbuhan penumpang di maskapai Asia Pasifik. Artinya apa? He's the winner. Jadi kita tahu bahwa Garuda Indonesia menjadi pilihan utama 13,1%, angka yang sangat fantastis. Mengapa bisa tumbuh 13,1%? Saya beri potensinya sedikit saja karena terlalu panjang kalau saya jabarkan semua. 250 juta jiwa masyarakat Indonesia hobi jalan-jalan, banyak masa liburan, segmen menengah banyak, hobi jalan-jalan, pengen refreshing, kemudian bisa pamer di medsos. Kemana kalau misalnya mau keluar kota, kalau ingin menggunakan pesawat, pilihannya yang mana? Pasti dengan pesawat terbang. Mana pilihannya? Lion Air atau pilih Citylink atau Garuda Indonesia atau pilihan yang lain? Itulah yang menjadi potensi pasar. 250 juta jiwa, maka tidak heran Indonesia menjadi pasar yang sangat gurih. Bisnis apapun jadi di sini kalau Anda bisa mengelolanya dengan fair. Lalu kita lihat ini adalah pangsa pasar domestik. Ini untuk peta. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat bagaimana pada tahun 2014 kita tahu bahwa ternyata Lion Air masih menguasai 41%. Low cost carrier ataupun juga penerbangan berbiaya murah ini menguasai 41%. Sementara Garuda Indonesia yang pada saat itu mungkin baru saja memulai dengan Citylink yang menjadi pesaing utama Lion Air hanya 37%. Dalam setahun Anda bisa lihat di sini perbedaannya. Bagaimana pangsa pasar Lion Air tergerus mengalami penurunan menjadi 34%. Garuda masuk ke sini dengan masif dengan Citylink dan berhasil menguasai pangsa pasar 45%. Cerdik juga Garuda ini. Dia tidak hanya main di segmen kelas atas, dia main di kelas menengah. Karena demografi Indonesia data terakhir menunjukkan lebih dari separuh adalah segmen menengah. Pengen sesuatu yang murah tapi nyaman, aman sampai ke tujuan. Jadi itu kata kunci. Lion Air harus berbenah, hati-hati loh Lion Air. Anda tahu 45% sudah dikuasai oleh Garuda Indonesia. Jadi jangan terlalu banyak kesalahan atau kelalaian mungkin ya. Karena kita tahu saingan Anda berat tampaknya saat ini. Lalu kita lihat selanjutnya ini adalah perkembangan pasar domestik Garuda di Indonesia. Saya lebih spesifik ke Garuda Indonesia dan kita lihat trennya terus mengalami kenaikan. Tidak pernah ada penurunan. Dan kita tahu ini semakin membuktikan tidak hanya pada Garuda mungkin, bahwa ternyata masyarakat Indonesia doyan sekali jalan-jalan. Dan utamanya untuk dalam negeri, saya berharapnya dalam negeri dan kita lihat 43% pada tahun 2015, angka yang sangat besar sesungguhnya. Trennya terus mengalami peningkatan. Ke slide terakhir, destinasi Garuda Indonesia, kita lihat internasional sebanyak 17 destinasi, sementara domestik adalah 63
titik destinasi. Dan mengapa masih saja terus melakukan ekspansi? Karena kita tahu, sedikit saya ingin menjelaskan bagaimana efisiensi 13% yang dilakukan oleh manajemen baru Garuda tampaknya sudah membuahkan hasil. Mereka lebih hemat di promosi. Maka media yang sedikit mengalami penurunan oleh Garuda Indonesia pelayanannya, jangan heran 13% loh dia melakukan efisiensi. Dan kita tahu harga minyak juga mengalami terus penurunan di bawah level 50 dolar Amerika per barel. Ini artinya apa? Aftur akan semakin murah. Perpaduan antara efisiensi dan harga minyak dunia yang murah ini harusnya saya berharap sebagai konsumen harganya bisa dimurahkan sedikit meskipun tidak di bawah ataupun tidak di bawah ambang batas bawah dari pemerintah. Intinya dengan kemudahan yang bisa didapatkan, pilihan pelayanan dan kemudian harga yang mungkin saja bisa menuju harga yang termurah sesuai dengan regulasi pemerintah, maka tampaknya ini saatnya kita jalan-jalan.